semua, kembali lagi dengan saya Nandira Aulia. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting terkait dengan masalah perkembangan peserta didik, yaitu bullying. Saya akan menjelaskan apa sih arti bullying, apa saja akibat dari bullying, dari sisi korban maupun pelaku, serta tindakan apa saja sih yang dapat kita ambil untuk mencegahnya, dan khususnya kita akan membahas peran kita sebagai calon pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. So, ayo, kalian bisa simak penjelasan dari saya ya. Pertama, kita akan bahas dulu definisi dari pembulian atau bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk merugikan, menyakiti, atau mendominasi orang lain secara fisik, verbal, maupun mental. Bullying bisa terjadi di berbagai konteks, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau dalam kehidupan sosial. Dan apa sih keterkaitannya dengan perkembangan peserta didik? Pembulian memiliki keterkaitan yang signifikan dengan perkembangan peserta didik, baik dari segi psikologis, sosial, maupun akademis. Beberapa aspek keterkaitannya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, perkembangan emosional dan psikologis. Dampaknya terjadi pada korban sendiri. Peserta didik yang menjadi korban bullying dapat mengalami stres, depresi, kecemasan, dan penurunan harga diri. Hal ini dapat menghambat perkembangan emosional dan psikologis mereka. Selanjutnya ada pula dampak bagi pelaku sendiri. Pelaku bullying juga mungkin akan mengalami masalah emosional, terutama jika tidak ada intervensi yang tepat. Keterlibatan dalam perilaku agresif dapat mencerminkan ketidakseimbangan emosi. Yang kedua, perkembangan sosial. Korban bullying seringkali mengalami isolasi sosial karena merasa dijauhi oleh teman-teman sebaya. Hal ini dapat menghambat kemampuan peserta didik untuk membentuk hubungan sosial yang sehat. Keberadaan bullying dapat menciptakan lingkungan sekolah yang tidak kondusif, di mana rasa takut dan ketidakamanan mendominasi. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika sosial di sekolah. Yang ketiga, perkembangan akademis. Korban bullying mungkin mengalami gangguan belajar karena kesulitan berkonsentrasi atau kecemasan terkait dengan situasi di sekolahnya. Lingkungan belajar yang aman dan bebas dari bullying mendukung fokus para peserta didik pada prestasi akademisnya. Sebaliknya, keberadaan bullying dapat menjadi distraksi yang serius. Yang keempat, pembentukan karakter dan nilai. Menghadapi atau terlibat dalam bullying dapat membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai positif menjadi krusial untuk mengatasi perilaku bullying. Yang kelima, keterampilan sosial. Korban bullying mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. Di sisi lain, pelaku bullying dapat memperlihatkan kurangnya keterampilan sosial yang positif. Untuk saat ini, bullying marak dan sering terjadi di lingkungan sekolah. Salah satunya, saya menemukan penelitian dan studi kasus yang dilakukan oleh Musdalifah, Rizwan, dan Zainal. Mereka adalah mahasiswa pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Penelitian yang mereka lakukan tepatnya berada di SMA Negeri 1 Maros. Mereka meneliti peristiwa pembulian yang terjadi pada siswa pindahan. Berikut adalah salah satu contoh video ilustrasinya. Berikut adalah sumber video ilustrasinya. Dan dari sini disimpulkan bahwasanya ada 4 alasan utama di balik perilaku bullying terhadap siswa pindahan tersebut. Alasan pertama, sikap temperamen. Sejumlah siswa diidentifikasikan memiliki sikap temperamen, di mana emosi yang berlebihan dapat memicu perilaku bullying. Mereka terkadang meluapkan emosi dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Alasan kedua, sifat sarkastik pelaku. Para pelaku bullying cenderung terkesan sarkastik yang disadari oleh korban. Hal ini terjadi ketika pelaku tidak suka dengan sifat cuek siswa baru tersebut. Mengeluarkan kata-kata yang menyakiti membuat korban kesulitan dalam berinteraksi. Alasan ketiga, ketidakcocokan dengan watak teman baru. Beberapa pelaku melakukan bullying karena mereka merasa tidak cocok dengan watak teman barunya tersebut.
Situasi ini membuat korban merasa sulit berinteraksi karena kata-kata yang terlontar terlalu menyakitkan bagi korban. Alasan yang keempat, riwayat korban sebagai pelaku bullying. Kejadian menarik terungkap, yaitu seorang korban bullying menjadi pelaku. Riwayat korban yang dulunya pernah mengalami bullying kemudian melakukan hal serupa terhadap orang lain, menunjukkan siklus negatif yang perlu diperhatikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya bullying verbal lebih dominan dilakukan oleh siswa perempuan di SMA Negeri 1 Maros. Penelitian sebelumnya juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa perilaku bullying verbal umumnya lebih sering dialami oleh anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Menurut FH Purnama dan ST 2018, bullying dapat memiliki dampak serius pada korban. Dari sisi psikologis, korban bisa mengalami stres, depresi, dan bahkan cenderung memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Dari sisi akademis, bullying dapat mempengaruhi performa belajar dan motivasi korban. Tidak hanya korban, pelaku bullying pun menghadapi konsekuensi. Pelaku mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat di masa depan. Selain itu, pelaku juga dapat terjerumus dalam perilaku antisosial dan kriminal. Dan sekarang, bagaimana sih caranya agar hal itu tidak terjadi? Nah, sekarang saya akan membahas cara pencegahan dari bullying, yaitu pertama, perlu adanya pendidikan dan kesadaran, melibatkan siswa, staf sekolah, dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari bullying. Yang kedua, pengawasan dan keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam memonitor aktivitas anak-anak di sekolah dan mendukung program anti-bullying. Yang ketiga, membangun budaya inklusif, menciptakan budaya sosial yang menerima perbedaan dan mempromosikan inklusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani kasus bullying sebagai calon pendidik. Yang pertama, memahami tanda-tanda bullying dan berusaha untuk mendeteksinya sedini mungkin. Lalu, mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi permasalahan bullying dan memberikan dukungan kepada korban. Mengintegrasikan program anti-bullying dalam kurikulum dan memberikan penekanan pada pentingnya keterampilan sosial. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Sebelum itu, saya akan tambahkan sedikit sebagai penutupan. Bullying adalah masalah serius yang memerlukan perhatian kita bersama. Sebagai sesama makhluk hidup, kita memiliki peran kunci dalam membentuk generasi yang peduli dan menghargai satu sama lain. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, positif, dan mendukung perkembangan setiap siswa. Kurang lebihnya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih.